Anda kembali di Anju Sore pemirsa, sejumlah wisatawan mulai berdatangan ke Anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan. Meski Pemkot Makassar meniadakan pesta kembang api, namun Pantai Losari Makassar tetap menjadi destinasi favorit pengunjung untuk menantikan pergantian tahun. Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, petugas sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas menuju Pantai Losari dan akan berlaku mulai petang ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Syahrul Adiaksa di Pantai Losari, Makassar, dan Ervan David di kawasan Braga, Bandung. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Syahrul terlebih dahulu. Bagaimana situasi hari ini di Pantai Losari, Syahrul? Oke, baik. Situasi hari ini di Pantai Losari, Anjungan, Kota Makassar berlangsung meriah. Sejumlah warga datang membawa serta anaknya untuk menantikan waktu pergantian tahun 2026. Adapun kepadatan tidak seperti tahun sebelumnya. Usai pemerintah Kota Makassar menghimbau warga untuk melaksanakan secara sederhana pergantian tahun 2026 dengan tidak berpesta meriah seperti itu. Adapun warga yang datang ke Anjungan Pantai Losari Makassar datang dengan bermain perahu bebek, menyaksikan pameran reptil, dan menunggu waktu matahari terbenam. Sekian. Baik, terima kasih Syahrul melaporkan langsung dari Pantai Losari, Makassar. Selanjutnya kita ke Bandung, ada Ervan David di kawasan Braga. Bagaimana situasi terkini di sana jelang pergantian tahun? Ya, selamat petang Diandra dan juga pemirsa. Menjelang pergantian tahun 2025 menuju 2026, kawasan wisata area Braga dan juga kawasan wisata Asia Afrika terus dipadati oleh para pengunjung dari berbagai daerah. Dan dapat diperlihatkan juga Diandra dan juga pemirsa, untuk saat ini kondisi kawasan Jalan Braga diguyur hujan, namun hal tersebut tidak menyurutkan para wisatawan yang akan menikmati momen pergantian tahun di kawasan objek wisata Braga dan juga kawasan objek wisata Asia Afrika. Namun meski demikian, banyaknya wisatawan yang berlalu lalang di sekitar area Braga dan juga kawasan wisata Asia Afrika membuat kawasan tersebut selalu terjadi kemacetan yang cukup parah akibat padatnya wisatawan. Dan hingga saat ini sendiri petugas kepolisian dari Polrestabes Bandung juga sudah menutup beberapa jalan, yaitu kawasan Jalan Braga Pendek, dan nantinya waktu untuk mendekati malam pergantian tahun akan ada penutupan jalan di kawasan Asia Afrika dan juga kawasan Braga. Dan hingga saat ini sendiri pemerintah Kota Bandung juga melarang aktivitas perayaan pesta kembang api, namun digantikan dengan event-event lainnya seperti live musik dan juga festival lainnya di kawasan Jalan Asia Afrika dan juga kawasan Jalan Braga. Dan kami juga menghimbau bagi para wisatawan yang berdatangan ke kawasan objek-objek wisata yang ada di pusat-pusat kota untuk menjaga barang bawaannya, mengingat ada beberapa kasus kehilangan di kawasan objek wisata Braga dan juga kawasan objek wisata Asia Afrika. Meski demikian, petugas kepolisian tetap berjaga. Demikian, Diandra. Baik, terima kasih Ervan David melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada Syahrul dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat sore, selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, usai dibuka kembali planetarium dan observatorium langsung diserbu warga. Bahkan antrean sudah terjadi sejak pukul 6 pagi meski sesi pertama baru dibuka pukul 9 pagi. Usai revitalisasi planetarium dan observatorium disambut antusias oleh warga. Warga rela antre sejak subuh untuk melihat secara langsung wajah baru planetarium usai mati suri. Bahkan antrean terjadi sejak pukul 6 pagi meski sesi 1 baru dibuka pukul 9 pagi. Total ada 4 sesi pertunjukan di planetarium, yaitu pukul 9 pagi untuk sesi 1, pukul 10.30, pukul 2 siang, dan pukul 4 sore untuk sesi terakhir. Tak hanya diserbu oleh para pelajar, namun orang tua juga antusias berkunjung memanfaatkan masa libur Natal dan Tahun Baru.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah memimpin 1 tahun penuh di sepanjang tahun 2025. Pasangan Presiden dan Wapres ini dianggap mewakili suara rakyat dengan program unggulannya yang membawa mereka menang di ajang kontestasi, yaitu MBG. Tahun 2025 akan segera usai. Kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pun dievaluasi. Jika kita tarik mundur ke belakang, Pesta Demokrasi Pilpres 2024, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berhasil memenangkan 96.214.691 suara sah nasional. Hasil ini didapatkan dari 38 provinsi dan 128 panitia pemilihan luar negeri. Dari pengalaman kampanye Prabowo Subianto pada pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019, Prabowo akhirnya meminang Gibran sebagai wakilnya saat pertandingan kontestasi pemilu 2024. Dalam kesempatan ini, Prabowo juga tidak menampik adanya faktor Jokowi efek dalam kesuksesan kampanyenya. Di sisi lain, Gibran juga dipercaya mewakili suara anak muda, di mana para pemilihnya lebih dari 50% suara. Kini, Kabinet Merah Putih sudah 1 tahun memimpin Indonesia. Banyak berbagai program kerakyatan dari Prabowo Gibran yang meluas dan diterima masyarakat. Salah satu program unggulan yang menjadikan Prabowo Gibran menang adalah program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain MBG, di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran juga berupaya memperbaiki infrastruktur, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Namun, apakah program yang dijalankan telah berdampak besar dan bukan statistik semata? Apakah Kabinet Merah Putih yang menggemuk dari kabinet sebelumnya telah memanfaatkan pajak rakyat dengan baik? Mari kita kawal program janji-janji manis Prabowo Gibran agar dapat dievaluasi total. Dalam menjalankan tugas jabatan akan Sepanjang tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto tercatat melakukan 4 kali reshuffle atau perombakan terhadap Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan pertama Kabinet Merah Putih pada 19 Februari 2025. Mendikbudristek Satrio Sumantri Brojonegoro dicopot dan diganti oleh Brian Yuliarto. Selain melantik Brian, Prabowo juga melantik sejumlah pimpinan badan, yaitu Kepala BPKP, BPS, dan BSSN. Selanjutnya, Presiden Prabowo melakukan reshuffle besar di 5 kementerian strategis pada 8 September 2025. Momen tersebut terjadi usai gelombang demo besar-besaran terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada akhir Agustus 2025. Pada reshuffle kedua, Purbaya Yudisadewa menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin gantikan Abdul Qadir Karding sebagai Menteri P2MI, Ferry Joko Yuliantono gantikan Budi Aristiadi sebagai Menteri Koperasi. Presiden Prabowo Subianto juga melantik Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh, serta Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Pada perombakan kedua ini, Budi Gunawan dicopot sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polhukam, serta Dito Aryo Tejo dicopot sebagai Menpora. Pada 17 September 2025, Presiden Prabowo kembali melantik sejumlah nama. Jamari Caniago menggantikan Budi Gunawan sebagai Menko Polhukam, Erick Thohir gantikan Dito Aryo Tejo sebagai Menpora.